Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Azim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya glikolisis, yang mana ini merupakan tugas dari mata pelajaran biologi di sekolah saya dengan guru pembimbing bernama Ibu Eva Irawati, SSI MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya telah membuat PowerPoint tentang materi glikolisis sebagai materi pertama dari metabolisme respirasi aerob. Jadi silakan disimak. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Ferry Syaban dari kelas 12 MIPA 4, dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 5 Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi secara pengertian, glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat dan selanjutnya asetil-CoA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Jadi glikolisis berlangsung dalam sitoplasma sel. Nah, untuk jalur oksidasi glukosa menjadi pirufat ditambah energi atau ATP ditambah NADH. Nah, kita masuk di prosesnya. Jadi tahap yang pertama dalam proses glikolisis yaitu glukosa masuk lintasan glikolisis melalui fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi dari sini glukosa masuk ke glukosa 6-fosfat. Nah, proses ini memerlukan yang namanya energi ATP sebagai donor fosfat. ATP bereaksi sebagai kompleks magnesium ATP. Terminal fosfat berenergi tinggi pada ATP digunakan sehingga hasilnya ADP. Jadi ini merupakan tahap pertama dari glikolisis, yang mana glukosa masuk lintasan glikolisis melalui proses fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat dan dibantu oleh enzim heksokinase atau glukokinasi. Nah, untuk masuk tahapan 2-nya. Jadi beginilah prosesnya. Heksokinase, jadi ini proses tahap pertama dibantu oleh enzim heksokinase dan glukokinase. Dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi masuk ke tahap 2. Jadi dari glukosa 6-fosfat dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase menjadi isomer fruktosa 6-fosfat. Jadi dari glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim yang bernama fosfoheksosa isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Dan ini merupakan suatu reaksi reversible yang dikontrol melalui kadar substratnya. Nah, dapat dilihat beginilah prosesnya. Jadi dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Nah, kita masuk ke tahap 3. Jadi dari fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi kedua yang berasal dari penguraian ATP ke ADP. Nah, jadi dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 biofosfat dengan bantuan enzim fosforuktokinase. Jadi fruktosa 6-fosfat ini dia mengalami fosforilasi kedua yang berasal dari penguraian ATP ke ADP dengan bantuan katalisis oleh enzim fosfruktokinase. Nah, berarti dia dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 biofosfat. Nah,
beginilah gambarnya. Secara kimiawinya begini. Jadi mengapa tadi saya mengambil begitu modelnya, supaya lebih memudahkan kepada para peserta didik untuk memahami pelajaran glikolisis. Nah, kita masuk ke tahap ketiga, tahap keempat. Jadi dari fruktosa 1,6 biofosfat, reaksi ini dikatalisir oleh enzim aldolase. Enzim aldolase. Jadi kedua molekul ini merupakan isomer yang membedakan hanya letak gugus fosfatnya. Nah, dikarenakan gliseraldehida 3 fosfat yang ini lebih mudah dioksidasi, maka dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi isomernya tersebut. Jadi ini tahap keempat merupakan reaksi dikatalisir oleh enzim aldolase. Jadi enzim ini yang sangat berperan di tahap keempat ini. Jadi gliseraldehida 3 fosfat lebih mudah dioksidasi dibandingkan dengan dihidroksiaseton fosfat. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, beginilah modelnya. Secara kimiawinya terlihat. Jadi kita masuk ke tahap kelima. Nah, untuk tahap kelima, jadi tadi yang diambil adalah gliseraldehida 3 fosfat. Nah, jadi ini gliseraldehida di tahap kelima ini mengalami dehidrogenasi yang melepaskan atom H-nya, di mana akan ditangkap oleh NAD+ sebagai pembawa elektron dengan bantuan enzim. Gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Beginilah modelnya, 2 NAD+ menjadi 2 NADH karena NAD+ menangkap satu atom H. Nah, kemudian gliseraldehida 3 fosfat mengalami fosforilasi membentuk 2 molekul 1, bisfosfoglycerat. 1,3 bisfosfoglycerat. Nah, beginilah gambar secara kimiawinya. Jadi nanti saya akan jelaskan juga apa maksud dari ini, delta G ini, yaitu sama dengan 6,3 kJ per mol. Nah, untuk tahap ke-6, 2 molekul 1,3 bisfosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase diubah menjadi 2 molekul 3 fosfoglycerat. Jadi dari 1,3 bisfosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Jadi dengan melepas dua gugus P yang ditangkap ADP, berarti menjadi 2 ADP menjadi 2 ATP. Ini merupakan tahap pertama dalam glikolisis yang menghasilkan ATP. Nah, kita masuk ke tahap ke-7. Nah, dari tadi 2 molekul 3 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat mutase diisomerasi menjadi 2 molekul 2 fosfoglycerat. Jadi dari 3 fosfoglycerat dia diisomerasi menjadi 2 molekul 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat mutase. Nah, ini bentuk kimiawinya. Nah, tahap ke-8, jadi dari tadi 3 molekul fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Nah, dia di sini mengalami dehidrasi dengan bantuan enzim enolase menjadi 2 molekul fosfoenol pirufat dan 2 molekul air H2O. Fosfoenol pirufat memiliki ikatan fosfat energi yang tinggi. Dengan enolase dihambat oleh fluorida, suatu unsur yang dapat digunakan jika glikolisis di dalam darah perlu dicegah. Nah, di sini 2 fosfoglycerat
menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim fosfogliseret mutase. Nah, inilah bentuknya. Nah, tahap 9 yaitu tahap terakhir, fosfat berenergi tinggi PEP dipindahkan pada ADP oleh enzim pirufat kinase sehingga menghasilkan ATP. Enol pirufat yang terbentuk dalam reaksi ini mengalami konversi spontan menjadi ketopirufat. Jadi dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Nah, beginilah proses terakhir dalam glikolisis. Jadi, kita dapat simpulkan hasil akhir dari glikolisis adalah dia menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, 2 H2O. Nah, jadi ini saya jelaskan regulasi glikolisis. Jadi yang berperan itu ada enzim heksokinase, enzim glukokinase, enzim fosfortokinase, enzim enolase. Nah, yang terakhir yang tadi saya ingin jelaskan, catatan pentingnya di situ, jadi delta G pada setiap reaksi adalah bertanda negatif, menandakan produk mengandung energi bebas lebih sedikit dari reaksi. Delta G bertanda positif menandakan produk mengandung energi bebas lebih besar dari reaksi. Jadi itulah mungkin dari penjelasan saya tentang materi glikolisis ini. Jadi nanti saya akan memberikan link PowerPoint-nya supaya para peserta didik dapat mempelajarinya lebih lanjut. Jadi mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.